maka pemilik dengan sukarela membeli bis baru karena dia punya kontrak dengan kami. Mereka mengganti bisnya itu nggak ada unsur keterpaksaan. Kenapa? Kami ganti karena kami punya kontrak dengan pemerintah. Lalu supirnya juga tenang, mereka mendapatkan uang gaji bulanan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan moda transportasi legendaris Koperasi Anggota Lintas Bima. Anies mengklaim hadirnya Koantas Bima akan memperluas jangkauan transportasi di ibu kota. Alhamdulillah, mulai minggu lalu armada legendaris Koperasi Angkutan Lintas Bima resmi bergabung ke sistem BRT Jakarta, Jaklingko, dikembangkan sebagai satu konsep transportasi umum terintegrasi dan sekarang sudah 4 tahun terintegrasi. Dengan begitu, jangkauannya lebih luas. Hari ini ditandai dengan bergabungnya Tas Bima di dalam jaringan transportasi umum BRT atau Bus Rapid Transit Transjakarta. Dulu ketika transportasi umum baru menjangkau 42 wilayah Jakarta, sekarang sudah 82% dan dengan bergabungnya Koantas Bima akan lebih tinggi lagi. Anies mengatakan, sebuah kota bisa disebut modern bila warganya secara rasional memilih transportasi umum massal dibandingkan pribadi. Oleh karena itu, untuk menghadirkan transportasi umum yang bisa diandalkan, mobilitas penduduk difasilitasi oleh pemerintah. Anies berharap semakin banyak pilihan moda transportasi, maka masyarakat dapat menggunakan kendaraan umum. Menambah makin banyak warga Jakarta yang menggunakan kendaraan umum untuk kegiatan mobilitasnya di dalam kota. Dirinya berharap dengan semakin banyak warga Jakarta dapat pergi dari mana saja, kemana saja, dengan menggunakan kendaraan umum, maka akan banyak manfaat dari perpindahan antar moda tersebut, seperti menurunkan tingkat polusi udara di Jakarta, meningkatkan kualitas hidup, dan penghematan biaya transportasi. Anies juga menuturkan, puluhan Koantas Bima telah terintegrasi oleh BRT Transjakarta. Ia pun menjamin bahwa moda transportasi tersebut dilayani mendapatkan kepuasan. Jumlah armada Koantas Bima yang terintegrasi ke dalam sistem BRT Transjakarta sebanyak 36 unit bis. Pada hari peluncuran minggu lalu, ada sebanyak 10 kendaraan pada layanan pengumpan non-BRT rute 6N Ragunan Blok M via Kemang. Dengan masuk ke dalam layanan Jaklingko, bis Koantas Bima kini beroperasi tanpa harus kejar setoran. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan capaiannya dalam memperbaiki masalah transportasi umum saat berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Anies mengklaim sudah menghilangkan kebiasaan ngetem dari angkutan umum di Jakarta dengan program Jaklingko. Dengan program itu, sopir angkutan umum tidak perlu menepi di pinggir jalan dalam waktu lama. Hari ini, Metro Mini dan lainnya tidak akan ngetem karena bayarnya pemerintah ke operator per kilometer. Warganya bayarnya per 3 jam 5.000. Silahkan gonta-ganti tanpa tambahan, kata Anies di Masjid UGM. Berubahnya kebiasaan sopir yang tidak lagi ngetem diharapkan bakal membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Jika jumlah kendaraan pribadi di jalanan Jakarta berkurang, maka kemacetan juga berkurang. Anies Baswedan menunjukkan kontribusinya dalam membenahi transportasi publik di Jakarta. Di antaranya dengan terobosannya meluncurkan MRT Jakarta dan LRT Jakarta pada tahun 2019 lalu. Anies juga berupaya untuk mengintegrasikan transportasi publik baik secara fisik maupun pembayaran. Pengintegrasian transportasi publik tersebut dilakukan dengan membangun berbagai stasiun dan rute Transjakarta yang terintegrasi dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta mikrobus. Dalam mendukung program integrasi transportasi publik, Anies turut memperhatikan kenyamanan pejalan kaki dengan mengubah sejumlah tempat menjadi area khusus pejalan kaki yang nyaman. Terbukti dengan adanya sistem transportasi publik yang terintegrasi, jumlah penumpang transportasi publik di Jakarta
berhasil mengalami peningkatan. Salah satunya pada PT Transjakarta yang menuai sejarah baru dengan melayani sebanyak lebih dari 1 juta pelanggan per hari. PT Transjakarta kedepannya menargetkan untuk terus meningkatkan jumlah pelayanan armada bus, mulai dari bus rapid transit, non-BRT, dan bus mikrotrans. Anies juga menyatakan kembali ke UGM seperti pulang ke rumah. Selain merupakan alumnus kampus tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menghabiskan masa kecilnya dekat dengan UGM. Ia tumbuh besar di UGM. Rumahnya hanya 500 meter dari Fakultas Kehutanan, Utara Selokan Mataram. SD-nya di Sekip, jadi pulang ke kampus Gajah Mada seperti pulang ke rumah. Anies juga bercerita, selama menjadi mahasiswa kerap terlibat dalam penyelenggaraan beberapa acara. Karenanya, saat mendapat undangan dari kampusnya, memori Anies kembali ke masa-masa harus mengundang orang untuk menjadi narasumber dalam acaranya. Ia bagian yang mengundang pembicara untuk datang. Sekarang dirinya bagian diundang. Dirinya senang bisa kembali ke kampus. Karena itu salah satu hal pertama yang kami coba lakukan di Jakarta adalah mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan menambah jumlah kendaraan umum.